Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setiap muslim saya kira sangat kenal, sangat faham satu ayat yang kita jadikan sebagai doa yang dalam Al-Quran disebut sebagai doanya Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Memang tidak ada alasan lagi bagi kita kecuali menyadari bahwa kita ini zolim. Rabbana zalamna anfusana. Zolim bukan semata karena kita banyak kesalahan. Zolim bukan semata karena kita banyak maksiat. Zolim bukan semata karena kita sering mengingkari dan tidak menaati apa yang Allah perintahkan. Zolim juga dalam pengertian gelap, dalam pengertian bodoh, tidak mampu, tidak berdaya. Dan tentu saja zolim yang paling prinsip adalah ketika kesadaran yang semestinya tidak ditempatkan pada tempat yang semestinya. Ketika zolim sering disebutkan sebagai wadu'u syai'a ala ghairi mahalli, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, maka kezoliman kita adalah ketika akunya Allah yang dititipkan kepada kita diakui sebagai akunya kita sendiri. Kezoliman yang nyata adalah ketika kita merasa punya aku. Kezoliman yang nyata adalah ketika kita ngaku-ngaku ada. Segala apa yang kita sebut sebagai ada, mestinya tidak pernah mengalami tidak ada. Dan tidak mungkin nantinya tidak ada. Segala apa yang dulunya pernah tidak ada dan nantinya tidak ada, itu bukan ada, namanya diadakan. Hanya Allah yang tidak pernah mengalami tidak ada. Dan tidak mungkin Allah akan mengalami tidak ada. Tapi semua kita makhluknya pernah tidak ada dan dipastikan nanti tidak ada. Ketika itu maka kita adalah diadakan. Ketika kita diadakan terus merasa ada, itulah sebenarnya bid'ah yang sebenarnya. Karena merasa ada. Hanya Allah yang berhak ada. Itulah kezoliman yang nyata. Karena zolim begitu berat perjuangannya, tidak ada yang bisa menolongnya kecuali wa ilam taghfir lana wa tarhamna. Kecuali mendapatkan ampunan Allah. Yang kedua, apakah cukup dengan ampunan Allah? Wa tarhamna, dengan rahmatnya. Jika tidak, lanakunanna minal khasirin. Ketika wa ilam taghfir lana, prakteknya kita adalah dengan membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah. Ketika wa tarhamna, prakteknya adalah dengan memohon rahmat. Bagaimana mohon rahmat? Sudah nyata, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmatnya Allah itu adalah Sang Muhammad. Muhammad yang sebenarnya. Maka kita baca sholawat. Itu kenapa para ulama sering memberikan pesan, perbanyak baca istighfar, perbanyak baca sholawat. Tapi di sini sering terjadi kelucuan. Banyak orang yang mengharapkan ampunan Allah, ingin diampuni Allah, sesenggukan minta ampun kepada Allah, tapi dirinya bukan sebagai seorang yang pemaaf, bukan seorang yang pengampun. Dia minta maaf kepada Allah dengan beristighfar, tapi hatinya dipenuhi dengan dendam, dengan amarah. Bagaimana bisa Allah akan mengampuni meskipun Allah jelas Maha Pengampun, sementara urusan dengan sesama manusia kita selalu merusaknya, bahkan tidak mau mengampuni orang yang bersalah. Bagaimana dengan sholawat? Dengan mengharapkan rahmat, kita mengharapkan rahmat, syafaat Rasulullah dengan baca sholawat, tapi kita malah memutus tali silaturahmi, memutuskan hubungan dengan alam semesta. Apa diantaranya? Dengan sama manusia kita memutus tali silaturahmi, betul itu tidak bersolawat. Tapi apa dengan alam? Dengan alam adalah kita merusak alam. Kita merusak ekologi, kita merusak ekosistem, kita merusak keharmonisan alam. Itu adalah orang-orang yang tidak bersolawat. Jangan dikira
kita akan bersolawat di atas majelis, di atas sajadah, tapi dalam waktu yang sama di luar kita merusak hutan, kita merusak lingkungan, merusak tatanan, dan itu namanya tidak bersolawat. Solawat jangan berhenti di bibir, di kata-kata, atau dalam dendang dan tembang. Solawat mestinya menjadi prinsip dalam kehidupan. Wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita tahu bahwa kita dilahirkan dalam keadaan suci. Tapi karena lama terpesona dengan dunia, lama begitu banyak yang melekat dengan dunia, susah rasanya kecuali harus disucikan. Padahal ketika pulang kita tidak diminta apa-apa. Tidak ada yang diperintahkan kepada kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita nggak diperintah ngapa-ngapain kecuali hanya untuk mengabdi kepada Allah dengan mukhlis. Mukhlis tentu saja susah karena dia adalah ikhlas. Dan ikhlas itu anugerah yang tidak terkira dari Allah. Ikhlas itu bukan saya merasa ikhlas. Ikhlas itu bukan kalau saya kayaknya sudah ikhlas. Ikhlas itu bukan rasa dan bukan persoalan asumsi. Ikhlas itu ketika akunya kita dikembalikan kepada Allah. Dan itu susah, sangat berat. Untungnya ada yang menyucikan kita. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Peran Rasulullah pertama adalah yatlu alaikum, mendendangkan ayat-ayatnya, mentilawahkan ayat-ayatnya, membacakan ayat-ayatnya. Dan ayat-ayatnya sebenarnya bukan hanya pada Al-Quran yang dibukukan, tapi juga kitab Allah dalam bentuk manusia, juga kitab Allah dalam bentuk alam semesta. Semua sudah tergelar. Setelah semua tergelar, apakah cukup? Langsung diajarkan? Tidak. Harus ada wa yuzakikum. Peran Rasul ternyata adalah mentazkiyah kita. Bagaimana Rasul mentazkiyah kita? Dengan risalahnya. Dengan syariat Rasulullah, itulah cara Allah menyucikan kita. Jangan dikira ketika kita beribadah adalah dalam cara untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala, untuk mengumpulkan deposito pahala, untuk kemudian ditukarkan dengan surga. Bukan. Beribadah adalah cara Allah kita disucikan dari semua ego kita. Terjadi peristiwa detachment, keterlepasan. Baru ketika ada wa yuzakikum, ada penyucian, barulah terjadi wa yu'allimukumul kitab. Baru boleh ada terjadi pembelajaran. Dengan kata lain, Rasulullah akan mulang kita. Rasulullah akan mengajari kita. Rasulullah akan menggelar taklim kepada kita kalau ada peristiwa tazkiyah. Dan tazkiyah itu diselenggarakan dalam seluruh gerakan peribadatan kita. Dan peribadatan pengabdian kepada Allah itu bukan peribadatan di atas sajadah saja, bukan hanya di dalam masjid belaka atau di dalam musola. Seluruh bumi adalah masjidnya, seluruh arah adalah kiblatnya, selama di dalamnya ada peristiwa wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Semoga kita adalah hamba Allah, umat Nabi Muhammad yang mencintai Muhammad dengan cara bersedia untuk disucikan. Jika kita bersedia untuk disucikan, maka kita pun mengikuti apa yang dijalankan Nabi. Bukan hanya berhenti pada fashionnya saja, tapi dalam batinnya saja. Semoga kita termasuk orang yang disebut sebagai in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.